Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Nandana Zaki Adinata, nomor absen 9 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan dan menganalisis pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Penegakan hak asasi manusia atau HAM harus diupayakan oleh setiap orang untuk memupuk rasa saling menghargai antar sesama. Menurut John Locke, HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir, secara kodrati melekat pada setiap manusia dan bersifat mutlak. Indonesia turut mengupayakan penegakan HAM dengan membuat sejumlah aturan terkait, di antaranya Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat 28A sampai 28C dan ketetapan MPR yang di dalamnya terdapat Piagam HAM Indonesia. Kendati demikian, sejarah mencatat kasus pelanggaran HAM masih banyak terjadi di tanah air. Menurut UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan individu atau kelompok, baik disengaja, tidak disengaja, ataupun kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia yang dijamin undang-undang. Mengutip buku pelanggaran hak asasi manusia tersebut dalam perspektif Pancasila oleh Emma Suryani tahun 2019, berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dikategorikan menjadi pelanggaran biasa dan pelanggaran berat. Pelanggaran HAM biasa tidak sampai mengancam keselamatan jiwa, namun apabila dibiarkan bisa berbahaya. Contohnya adalah pencemaran lingkungan dan penggunaan bahan berbahaya pada makanan secara disengaja. Sementara itu, pelanggaran HAM berat dapat mengancam nyawa. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, dan penyanderaan. Berikut contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, ada kerusuhan Tanjung Priok. Peristiwa berdarah ini terjadi pada tanggal 12 September 1984. Latar belakang kerusuhan Tanjung Priok adalah sikap pemerintah Orde Baru yang represif. Mengutip skripsi konflik ulama Umaro tahun 1984, studi kasus peristiwa Tanjung Priok Jakarta oleh Naijullah tahun 2017, bentuk represi yang dilakukan terhadap umat Islam, misalnya dilarang melakukan ceramah tanpa izin, dilarang memakai kerudung bagi anak SMA, serta penekanan terhadap organisasi dan partai politik Islam. Di Musola As-Sa'dah yang terletak di Tanjung Priok, diadakan ceramah-ceramah yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru. Terjadilah konflik antara jamaah dan pasukan keamanan yang berujung pada penahanan. Saat para demonstran bergerak menuju kantor Polsek dan Koramil setempat, mereka sudah dikepung oleh aparat bersenjata. Dalam aksi ini terdapat 28 orang dilaporkan tewas. Contoh selanjutnya, contoh yang kedua, penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai 1998. Pelanggaran HAM ini juga terjadi di masa Orde Baru. Terjadi aksi penculikan aktivis selama kurun waktu 1997 sampai 1998. Melansir kontras dalam periode tersebut terjadi kasus penculikan dan penghilangan paksa 23 orang penduduk sipil. Sebagian dari mereka merupakan aktivis pro-demokrasi, misalnya mirisnya hanya 9 orang dari mereka yang dikembalikan, sisanya 13 orang belum ditemukan hingga saat ini.
Yang ketiga, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti. Saat gelombang demonstrasi menurut Soeharto mundur pecah di segala penjuru tanah air, terjadi penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa yang sedang menyalurkan aspirasinya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta yang menyebabkan puluhan orang lainnya luka-luka. Contoh yang keempat yaitu tentang pemberontakan PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Berkaitan dengan dibunuhnya 30 jenderal dalam peristiwa 30 September 1965 atau yang kita kenal dengan G30 SPKI, pemerintahan Orde Baru mendukung PKI sebagai biang keroknya. Pada saat itu pemerintahan melakukan operasi pembersihan PKI dan simpatisnya untuk membubarkan organisasi komunis tersebut. Komnas HAM memperkirakan ada sekitar 15.000 hingga 3 juta tewas terbunuh dalam operasi tersebut. Selanjutnya, tragedi Talang Sari pada tahun 1989. Tragedi Talang Sari yang terjadi di Lampung pada 7 Februari 1989 termasuk dalam salah satu pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pada masa tersebut Soeharto mengadakan program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Program ini banyak menyasar masyarakat Islam yang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru. Sampai akhirnya hal tersebut memancing reaksi sekelompok Islam di Indonesia, termasuk kelompok Warsidi di Lampung. Akhirnya Warsidi dituduh radikal dan mendapat perlakuan represif dari militer serta polisi yang menyebabkan tragedi pembantaian. Dalam tragedi tersebut ada sekitar 130 orang tewas dan 229 dianiaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.